رسول الله يا نبي Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jami'il wassalamu ala wa syahada'i salihin wa jimal awliya min syarik lama gharibiha fi barriha wa baghriha wa nawsun sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'il awliya Indonesia wali songo wali abaina ummahatina masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila jami'i hajatina bi niyyati wa ashi wa wassalamu ala salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para jamaah ngaji daring yang malam hari ini dilaksanakan oleh Almas apa? Nggih, Almas Mamba'u Sa'adah, Yai. Mamba'u Sa'adah yang dikomandoi oleh Pak Ali Widanto yang banyak gerainya namanya ICE apa? ES Ya. Nggih, ES Hardware. S Hardware. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam hari ini saya kebagian membahas kenapa orang Indonesia yang jauh dari Mekah, jauh dari Rasulullah bisa beragama Islam. Tapi kenapa beberapa negara yang berdekatan dengan Arab ini malah tidak beragama Islam? Ini sebuah pertanyaan. Eropa kenapa enggak? Kalaupun sempat ya hilang lagi. Afrika itu lebih dekat, tapi sebagian besar juga tidak Muslim. Nah, kenapa kita negeri yang jauh kayak begini? Oh, tiba-tiba semakin hari semakin menunjukkan keislaman yang semakin komplit dan kompleks. Ini sebuah pertanyaan yang luar biasa. Dan kita punya celengan kebahagiaan bahwa Rasulullah itu pada satu pagi para sahabat biasanya menyiapkan air untuk Rasulullah kalau bangun. Karena satu pagi ghirbah para sahabat itu kosong. Ghirbah itu ini wadah air yang dari kulit itu semua kosong. Semua tidak ada yang bawa air. Akhirnya Rasulullah dengan kemukjizatannya mengeluarkan air dari sela-sela asta Rasulullah atau jari Rasulullah keluar. Pada mandi, pada minum, pada ngambil wudhu. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya, sahabatku, iman siapakah yang paling baik? Ya iman Rasulullah. Rasulullah menjawab, ya nggak bisa. Aku beriman karena aku ketemu sama Allah. Kalau gitu imannya malaikat ya Rasulullah. Lu malaikat itu ketemu sama Allah. Kalau beriman itu pantas. Imannya sahabat ya Rasulullah. Lah sahabat kan ketemu aku. Jadi kalau beriman itu ya pantas. Maka kemudian sahabat nanya, lah siapa kalau gitu iman Rasulullah yang paling baik? Iman umatku di akhir zaman nanti yang tidak pernah bertemu sama aku, tapi percaya bahwa padaku, beriman kepada Allah, mengikuti seruan-seruanku,
umat zaman akhir yang tidak bertemu sama aku, tapi begitu mencintaiku, itulah yang paling kurindukan nanti di hari kiamat, ketika semua ketemu sama Allah. Kita ini punya celengan, umat zaman akhir, yang tidak pernah ketemu Rasul, rajin sholat. Nggak pernah ketemu Rasulullah, rajin ngaji. Sudah capek bekerja di IC hardware, masih sempat ngaji. Ini umat-umat baik, maka nggak usah cerewet. Itu kan, cerewet lah, kita ini sudah termasuk umat yang baik menurut Rasulullah dan dirindukan. Nah, kita ini umat yang jauh, tapi tidak ketemu Rasulullah. Makanya dalam Islam itu ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu selain ilmu adalah sebuah urut-urutan pengikut Rasulullah. Yang diajari Rasulullah langsung itu adalah sahabat namanya. Nah, ini masih seputaran Arab, ya, seputaran Arab, ya, kisaran Madinah, terus sedikit ke Parsi itu di era Rasulullah dan sahabat. Kemudian era berikutnya mulai menyeberang, eranya tabi'in, pengikutnya sahabat, pengikut Rasulullah karena nggak ketemu Rasul, sebut tabi'in, tiba pengikut. Lahir generasi berikutnya yang kemudian mereka disebut tabi'at tabi'in, pengikutnya para pengikut. Generasi berikutnya disebut tabi'at tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah, dalam urut-urutan itu kita ini sudah namanya tabi'at panjang ini. Saya sendiri sudah bagian dari pengikut. Saya mengenal Islam yang pasti dari orang tua saya, diajari agama. Orang tua saya dari orang tuanya sekaligus gurunya. Nah, kemudian guru-gurunya mengenal Islam dari guru-gurunya lagi, yang secara sederhana dikenalkan kepada oleh Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Makanya kemudian jadi NU. Nah, dikenalkan sama Kiai Hasyim. Kiai Hasyim itu menjadi Muslim ya karena diajari sama Kiai Asy'ari, gurunya, bapaknya sendiri. Nah, Kiai Asy'ari diajari oleh Kiai Khairan dan dikenal dengan Mbah Gareng. Itu muridnya Mbah Abdul Wahid Solotigo, diajari oleh Mbah Abdul Halim di Boyolali, diajari lagi oleh gurunya lagi Mbah Sufyan, diajari gurunya namanya Mbah Jabar Tuban, Mbah Jabar diajari gurunya namanya Mbah Abdurrahman Lasem, Mbah Abdurrahman diajari gurunya namanya Mbah Abdul Halim Benowo di Surabaya. Mbah Benowo diajari oleh bapaknya namanya Mbah Hadi Wijoyo Joko Tingkir. Ini adalah murid Sunan Geseng sekaligus murid Sunan Kalijaga. Nah, sini Sunan Kalijaga ini muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan nama generasi Wali Songo. Ketika sudah di Indonesia, Sunan Ampel itu mengenal Islam karena diajari bapaknya, namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, yang di Tuban itu. Nah, Mbah Ibrahim Asmoro Kondi mengenal Islam diajari sama bapaknya, namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, yang kemudian oleh orang Jawa dikenal dengan sebutan Syekh Jumadil Kubro. Nah, ini generasi yang pertama masuk ke Nusantara. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini bergerak dari Campa, bergerak dari sana, tidak langsung dari Makkah. Ya, menjadi Muslim diajari bapaknya namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diajari Sayyid Ahmad Jalaluddin Syah. Nah, Sayyid Ahmad Jalaluddin ini diajari sama Sayyid Abdul Malik, posisinya di Mongolia. Nah, Sayyid Abdul Malik diajari sama Sayyid Alawi Amil Faqih. Nah, beliau diajari sama bapaknya namanya Said Ahmad Sohib Mirbat.
Ya cari lagi di atasnya namanya Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam diajari namanya Sayyid Muhammad. Diajari Sayyid Alwi di atasnya, diajari Sayyid Muhammad lagi di atasnya, diajari Sayyid Ubaidillah, nah di atasnya diajari oleh Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Nah Sayyid Muhajir ini diajari gurunya namanya Sayyid Aisyah. Sayyid Aisyah diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi diajari namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq diajari namanya Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir ini diajari namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah ini diajari sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan Husain diajari sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diajari langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.